Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau selamat malam bagi kita sekalian. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, topik yang sangat fundamental bagi kita sebagai anak-anak kerajaan sorga, sebagai orang percaya. Sebenarnya topik yang akan kita diskusikan kali ini adalah sebuah topik yang sudah beberapa kali saya bahas dalam video saya Injil Kerajaan Sorga, dan juga sudah dibahas oleh beberapa anak-anak Tuhan di dalam podcast atau YouTube mereka. Tapi untuk kali ini saya akan coba lagi membahas khusus tentang topik ini. Topik yang akan kita bahas kali ini saya bangun dari dua pertanyaan, atau dengan menjawab dua pertanyaan yang fundamental. Pertanyaan pertama adalah, apakah masuk di dalam akal sehat jika Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang maha segala-galanya, Dia menjadi manusia? Apakah masuk akal sehat Tuhan pencipta segala-galanya itu menjadi manusia? Nah, bukankah ini justru merendahkan Tuhan? Masa iya Tuhan menjadi manusia? Nah, itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa sesungguh-sungguhnya tujuan Yesus Kristus datang ke bumi? Nah, kita akan membahas kedua pertanyaan ini. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, saya akan memulainya dengan gambar besar. Jika kita tidak tahu dan tidak mengerti gambar besar dari seluruh tujuan, cita-cita dan rencana Tuhan atas bumi dan atas manusia, maka kita tidak akan mengerti kenapa Tuhan menjadi manusia. Jadi kita akan membahasnya dengan bertitik tolak dari gambar besar. Nah, cara kerja dari gambar besar itu adalah ibarat seseorang meminta kita untuk menyusun potongan-potongan puzzle yang terserat dan acak-acakan. Nah, kita pasti kesulitan untuk membentuk potongan-potongan puzzle tadi menjadi sebuah gambar yang utuh jika kita sendiri tidak punya gambar utuh, gambar yang sesungguh-sungguhnya. Maka yang kita lakukan pasti adalah mencoba-coba menyusun, mencocok-cocokkan potongan-potongan puzzle tersebut berdasarkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi bukan berdasarkan gambar seutuhnya yang sesungguhnya, gambar orisinalnya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Apa sebenarnya gambar besar dari rencana dan tujuan Tuhan atas alam semesta, atas bumi dan atas manusia? Nah, dari sinilah kita berangkat. Nah, satu hal yang kita harus mengerti adalah bahwa Tuhan pencipta alam semesta, maha kuasa dan maha segala-galanya, Dia adalah raja. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan sebagai raja, Dia mempunyai tujuan. Dan tujuan itu hanya ada di dalam pikirannya sendiri, hanya ada di dalam dirinya sendiri. Dan itu semua tertulis di dalam Alkitab sebagai kitab suci. Dan tujuannya adalah untuk memperluas wilayah kerajaannya dari yang semula adalah di sorga. Jadi sorga adalah wilayah eksklusif daripada Tuhan sendiri. Jadi Dia ingin memperluas wilayah kerajaannya itu mulai dari sorga.
hingga ke alam fisik. Itulah bumi. Maka dia menciptakan bumi. Jadi tujuan bumi diciptakan adalah sebagai perluasan wilayah kerajaannya, sehingga kerajaannya mencakup seluruh surga dan seluruh bumi, atau alam fisik dan alam rohani. Itu gambar besar. Jadi Tuhan kita Tuhan yang punya tujuan, dan tujuannya harus tercapai. Nah, untuk mencapai tujuan ini, yaitu memperluas wilayah kerajaannya mulai dari sorga hingga ke bumi, maka Tuhan menetapkan strategi bagaimana mewujudkannya. Dan puji Tuhan, strateginya adalah dengan menciptakan satu spesies istimewa yang sama atau segambar dan serupa dengannya. Maka dia ciptakanlah, betul sekali, dia ciptakanlah manusia. Maka di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 berbunyi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas bumi beserta dengan segala isinya. Jadi manusia menjadi rekan sekerja atau mitra, dan sekaligus menjadi anak-anaknya untuk mewujudkan tujuannya, memperluas kerajaannya dari surga hingga ke bumi. Jadi manusialah menjadi pelaksana tugas, penerima mandat kerajaan untuk menjadikan bumi sebagai wilayah kerajaan Tuhan yang baru. Nah, karena manusia itu akan menjadi perwakilan, perpanjangan tangan Tuhan untuk mewujudkan kerajaannya di bumi, maka manusia itu diciptakan sempurna sebagai perpaduan dari roh, jiwa, dan tubuh. Harus ada tubuh. Maka manusia itu dibentuk dari debu tanah, dan ke dalam debu tanah itulah dihembuskan Tuhan ruahnya, rohnya. Manusia harus memiliki tubuh karena manusia tinggal di bumi. Hanya yang memiliki tubuh fisiklah yang legal tinggal di bumi. Sekarang manusia sebagai rekan kerjanya sudah ada. Dia akan menguasai bumi, memberlakukan hukum, budaya, dan gaya hidup kerajaan sorga di bumi, sehingga bumi menjadi seperti sorga. Dan Tuhan melindungi manusia ini dengan hukum. Maka Tuhan berkata kepada manusia itu, semua buah pohon yang ada di taman ini, itu taman Eden maksudnya, boleh kamu makan. Tetapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu tidak boleh memakannya. Pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Itu adalah syarat. Bukan masalah buahnya, tapi Tuhan sedang menjaga mereka supaya mereka secara sadar mengikuti ketentuan hukum Tuhan dengan mengikuti perintahnya tadi, atau melanggar hukum ketentuan Tuhan. Kita tahu ceritanya, mereka melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan, bahasa lainnya kita sebut sebagai berdosa. Berdosa praktisnya adalah manusia sebagai penguasa bumi secara sadar dan secara sengaja memutuskan hubungan dengan pusat pemerintahan, yaitu surga.
Jadi manusia memilih jalannya sendiri, tidak mau taat kepada pusat, yaitu pemberi mandat. Maka secara otomatis roh Tuhan yang ada padanya meninggalkan manusia itu. Sekarang manusia telah kehilangan mandat kerajaan. Itu ibarat seorang duta besar yang dikirim pemerintah ke luar negeri, ke negara lain. Tugas dari duta besar di negara lain adalah untuk mengadministrasikan dan mengusahakan kepentingan dari negaranya di negara di mana dia ditugaskan. Tapi duta besar tersebut memilih justru menjadi agen dari negara di mana dia tinggal. Itu berarti secara otomatis dia bukan lagi sebagai duta besar kerajaan yang mengutusnya. Mandat kedutaannya secara otomatis terputus. Dia tidak lagi mewakili negaranya, tapi mewakili dirinya sendiri. Nah, itu yang terjadi sebenarnya dengan Adam. Jadi, Adam sebenarnya kehilangan kuasa atas bumi, kehilangan otoritas, kehilangan pemerintahan atas bumi. Pemerintahan itu kembali kepada Tuhan sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan kegagalan manusia itu, rencana, cita-cita dan tujuan original Tuhan di awal tadi yang hendak menjadikan bumi sebagai wilayah kerajaannya gagal atau batal? Nah, tentu saja tidak. Tuhan tidak pernah gagal dan dia tidak mungkin gagal. Apa yang dia firmankan pasti terjadi dan digenapi. Lalu apa yang dilakukan? Perwakilannya di bumi sudah memberontak, sudah memilih mengikuti jalannya sendiri. Nah, yang dia lakukan adalah di sepanjang sejarah kerajaan, Roh Tuhan sendiri berulang kali memasuki orang-orang tertentu yang kita sebut saja namanya nabi dan imam dan raja. Dan melalui orang-orang tertentu inilah Tuhan memelihara apa yang menjadi cita-cita dan tujuannya untuk ditegakkan di bumi. Dan beberapa dari antara nabi itu menubuatkan bahwa suatu saat kelak dia sendiri akan datang ke bumi dalam wujud manusia. Saya akan baca beberapa di antaranya ya. Ada di dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama. Isinya begini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Nah, kata-kata ini penting nih. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Perhatikan di sini ada kata akan memerintah, tetapi permulaannya sudah sejak purbakala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dan 6. Saya akan baca untuk kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini.
Ini dua di antara nubuatan dari nabi-nabi yang menyampaikan bahwa saatnya kelak Tuhan sendiri akan datang ke bumi dan dia datang dalam wujud manusia. Itulah yang digenapi dengan kelahiran Yesus Kristus. Secara kronologis Alkitab butuh waktu menurut para ahli Alkitab 4.000 tahun untuk mewujudkan apa yang dia janjikan. Di Taman Eden, Kejadian pasal 3, sampai kepada lahirnya Yesus Kristus dari seorang perawan yang bernama Maria. Jadi Yesus Kristus yang dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya adalah Roh Tuhan yang hadir dalam wujud manusia, tetapi bukan manusia biasa. Meskipun dia lahir secara normal dari seorang wanita, tetapi benihnya bukan dari sperma Yusuf, suami Maria, tapi dari benih Roh Kudus. Jadi, apakah masuk akal sehat Tuhan pencipta alam semesta menjadi manusia? Ya, masuk akal sehat. Memang akan ada orang yang berkata tidak masuk akal sehat. Sebenarnya bukan tidak masuk akal sehat, tetapi lebih tepatnya tidak masuk di dalam akal sehatnya orang tersebut. Yesus adalah satu-satunya manusia yang pernah hidup di planet bumi yang tidak ada cacat dosa. Tidak ada dosa, noda di dalam darahnya, karena darahnya asli adalah dari Roh Kudus. Sekali lagi, jadi apakah masuk akal sehat Tuhan menjadi manusia? Masuk akal. Ini bukan tentang manusia. Ini bukan soal masuk akal sehatnya seseorang atau tidak. Tetapi ini adalah tentang ketetapan hati Tuhan, bahwa rencananya, bahwa tujuannya pasti digenapi. Sekali dia berkata, aku akan memperluas kerajaanku hingga ke bumi, maka dia mewujudkannya. Dengan jalan dia sendiri datang ke bumi. Tentu saja menjadi manusia adalah satu-satunya cara yang legal. Karena manusia itu fisik. Hanya fisiklah, hanya manusia yang bersifat fisiklah yang legal tinggal di bumi. Sekali lagi, maka Tuhan yang adalah roh mewujudkan dirinya dalam wujud manusia dengan tujuan bukan untuk kepentingan manusia yang terutama, tetapi untuk mewujudkan tujuannya, menjadikan bumi sebagai perluasan kerajaannya, sehingga dia menjadi raja atas surga dan atas bumi. Itulah kemasukakalannya Tuhan menjadi manusia. Nah, kita masuk kepada menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, apa sesungguh-sungguhnya tujuan Yesus Kristus datang ke bumi? Saya berharap dengan penjelasan atas pertanyaan yang pertama tadi, maka pertanyaan yang kedua ini jawabannya menjadi sangat mudah atau menjadi lebih mudah. Di sini saya sarankan paling tidak ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk menegakkan kembali, untuk membangun kembali kerajaannya di bumi, karena sempat terinterupsi akibat kegagalan manusia yang pertama, yang mereka memilih memberontak, mengikuti jalannya sendiri, memutus
komunikasi dengan pusat kerajaan, yaitu di sorga. Jadi Yesus Kristus datang ke bumi. Tujuannya yang pertama adalah untuk membangun kembali kerajaannya di bumi. Itulah sebabnya. Pernyataan pertama yang disampaikan oleh Yesus Kristus di hadapan umum adalah dia berkata demikian, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Pernyataan yang lebih tepat sebenarnya dari bahasa aslinya adalah rubahlah cara berpikirmu sebab kerajaan Tuhan ada di sini sekarang. Ini terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat 17. Jadi dengan hadirnya Yesus Kristus di bumi, maka babak baru atas pemerintahan kerajaan sorga di bumi dimulai. Jadi kerajaan sorga sudah ada di bumi ketika Yesus Kristus datang ke bumi. Ketika Tuhan datang ke bumi dalam wujud manusia. Jadi kerajaan sorga, kerajaan Tuhan sudah ada di bumi. Bukan nanti, bukan besok, bukan di akhir zaman, tapi saat ini. Nah, kita masuk kepada menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, apa sesungguh-sungguhnya tujuan Yesus Kristus datang ke bumi? Saya berharap dengan penjelasan atas pertanyaan yang pertama tadi, maka pertanyaan yang kedua ini jawabannya menjadi sangat mudah atau menjadi lebih mudah. Di sini saya sarankan paling tidak ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk menegakkan kembali, untuk membangun kembali kerajaannya di bumi, karena sempat terinterupsi akibat kegagalan manusia yang pertama, yang mereka memilih memberontak, mengikuti jalannya sendiri, memutus komunikasi dengan pusat kerajaan, yaitu di sorga. Jadi Yesus Kristus datang ke bumi. Tujuannya yang pertama adalah untuk membangun kembali kerajaannya di bumi. Itulah sebabnya. Pernyataan pertama yang disampaikan oleh Yesus Kristus di hadapan umum adalah dia berkata demikian, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Pernyataan yang lebih tepat sebenarnya dari bahasa aslinya adalah rubahlah cara berpikirmu sebab kerajaan Tuhan ada di sini sekarang. Ini terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat 17. Jadi dengan hadirnya Yesus Kristus di bumi, maka babak baru atas pemerintahan kerajaan sorga di bumi dimulai. Jadi kerajaan sorga sudah ada di bumi ketika Yesus Kristus datang ke bumi. Ketika Tuhan datang ke bumi dalam wujud manusia. Jadi kerajaan sorga, kerajaan Tuhan sudah ada di bumi. Bukan nanti, bukan besok, bukan di akhir zaman, tapi saat ini. Itu yang pertama tujuan Yesus Kristus datang ke bumi. Dan yang kedua adalah untuk menegakkan kembali kekuasaan manusia atas bumi atau otoritas manusia atas bumi. Ketika manusia pertama jatuh memberontak, maka otoritasnya menjadi pemerintah atas bumi seperti Kejadian 1 ayat 26 yang tadi itu kan menjadi hilang. Manusia tidak punya otoritas lagi, dia menjadi hamba dosa. Dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi, maka otoritas kerajaan itu dikembalikan kepada manusia. Itulah ketika dia berkata, jemaatku didirikan di atas batu karang ini. Jemaatku, kata yang dipakai adalah eklesia. Eklesia itu adalah terminologi pemerintahan.
yang diadopsi dari kerajaan Yunani. Jadi eklesia, gereja, jemaat, itu bukan terminologi agama, karena Yesus Kristus bukan membawa agama, bukan pemimpin agama, tetapi raja di atas segala raja. Maka eklesia itu adalah senat. Senat adalah sekelompok orang yang dipilih, diangkat, dan ditegakkan untuk mengeksekusi dan untuk mengadministrasikan kehendak dari raja di dalam wilayah kerajaannya. Jadi, tujuan yang kedua dari kedatangan Yesus Kristus ke bumi adalah untuk menegakkan kembali harkat dan martabat manusia sebagai perwakilan Tuhan di bumi, yaitu gerejanya, eklesia. Maka eklesia itu tidak dipilih oleh rakyat, tidak dipilih oleh para pemimpin agama, tapi dipilih oleh Tuhan sendiri. Maka ingatlah ayat yang berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, yang ketiga, bagaimana caranya supaya harkat martabat dan otoritas kerajaan yang sempat hilang dari manusia ditegakkan kembali kepada manusia, yaitu dengan mengampuni dosanya, menyucikannya dari segala dosa, dan membuang segala kesalahannya. Itu dengan cara Yesus Kristus mencurahkan darahnya. Darah yang maha kudus itu dicurahkan untuk membersihkan manusia dari dosa. Ingat, darah itulah nyawa setiap makhluk. Jadi sebenarnya Yesus menjadi substitusi, menjadi ransum, menggantikan manusia yang sudah penuh dengan dosa itu. Maka Yesus Kristus yang menerima hukuman, yang dikutuk, darahnya sah. Iblis tahu itu. Darahnya tercurah untuk menegakkan kembali manusia ini. Jadi dengan darah Yesus Kristus manusia terhapus dosanya, dan itu sah sekali untuk selama-lamanya. Jadi hari ini kita belajar, apakah masuk akal sehat Tuhan penguasa alam semesta yang maha segala-galanya menjadi manusia? Ya, masuk akal. Ini bukan tentang manusia, ini adalah tentang menegakkan kembali tujuannya, yaitu membangun kerajaannya, sehingga langit, bumi, dan sorga menjadi satu, di mana Yesus Kristus menjadi Raja. Dan yang kedua, tujuan Yesus Kristus datang ke bumi adalah yang pertama, menegakkan, membangun kembali kerajaannya di bumi, mendirikan jemaatnya, dan yang ketiga, menegakkan harga diri, otoritas kerajaan dalam diri manusia. Semoga pelajaran ini menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya kepada ketuhanan, kemanusiaan Yesus Kristus. Semoga menjadi berkat. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di pelajaran yang berikutnya. Shalom.